untuk menarik pasar dari situ dulu, dari orang-orang yang ngantri mau memperpanjang surat-surat kendaraan dan sejenisnya lah. Memang banyak nih, banyak orang, banyak audien, banyak sekali, banyak menghampiri saya, cuman satu pun tidak ada yang menanyakan ini jualan apa gitu loh. Kamera hadap ke sini. Oke. Yuk intro 1 2 3 action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi selaku owner dari Rubis Coffee yang bertempat di Jalan Kemuning, Pamekasan. Saya sebelumnya karyawan swasta yang bekerja di Pamekasan dari tahun 2007 sampai 2017. Nah, di waktu itu sempat saya juga punya usaha ya, kecil-kecilan ya, jualan mencoba ya, tahu crash waktu itu pernah, cuman ndak lama. Terus setelah itu saya kebetulan ada komunitas, sering bermain juga ya, salah satunya bermain skateboard. Di waktu itu juga pernah membuka usaha skate shop ya di waktu itu, cuman nggak berlangsung lama. Itu kisaran tahun 2010, kurang lebih 2 tahun ya. Alhamdulillah sampai sekarang komunitas skate sendiri masih ada, dan kita lebih mengalihkan ke teman-teman yang di kota besar. Nah, di saat waktu tahun 2014 ini saya merasa di perusahaan saya di waktu itu sepertinya sudah bukan bosan bekerja ya, kayak belum ada titik terang untuk ya, mohon maaf, untuk masa depan ya, mungkin ya untuk saya sendiri, terutama untuk keluarga semua. Nah, di situ saya awal mulanya punya inisiatif, kenapa nih, dengan saya juga suka ngopi ya, dengan yang saya punya skill atau istilahnya fresh kopi lah ya, kenapa saya nggak publiskan ke masyarakat luas gitu loh di waktu itu. Nah, berawal mula juga teman-teman sering nongkrong di rumah, dan ya saya bikin ngopi rame-rame lah di rumah. Nah, di situ sempat di awal 2014 waktu di rumah. Nah, kenapa ini kok pasar nih Pamekasan belum ada untuk fresh coffee ya? Saya memberanikan diri pelan-pelan mempersiapkan tools-toolsnya, alat-alatnya yang seadanya, dengan biji kopi juga yang seadanya. Nah, di 2015 tepatnya, kalau tidak salah bulan Februari, saya memulai mencoba memperkenalkan fresh coffee ini berjualan di Arek Lancor. Saya pakai mobil kecil, bagasi saya modif apa adanya, disupport juga sama teman-teman. Ya, itu awal mulanya. Saya juga baca pasar kopi waktu itu. Sebenarnya sih banyak kan kopi di Pamekasan waktu itu, sudah banyak warung-warung ya, atau model apa kira sudah banyak. Cuman saya pengennya masyarakat Pamekasan waktu itu setidaknya, oh ini apa, ini kopi apa di sini, kok aneh, ada corongnya, kayak diputer-puter gitu. Di saat saya sudah memulai berjualan, tapi saya tuh sebenarnya kayak ndak niat mau jualan atau mau cuman hanya hobi atau memperkenalkan. Dan kebetulan juga posisi saya waktu di kantor, yang dulunya saya kerja di lapangan, waktu itu kebetulan 1 tahun saya di office, di kantor, jadi nggak kemana-mana. Jadi niatnya, wah ini fisik saya masih mumpuni nih kalau ada kerja tambahan untuk di malam hari.
Nah, ya itu dari awalnya mencoba start jam 7, maunya tutupnya sampai jam 10 malam, maksimal jam 11. Nah, sepulang dari kerja, enggak ada waktu istirahat, yang terjadi harus prepare dan segala macem, nyampe tempat, lokasi. Sebenarnya saya orangnya nggak suka ramai gitu loh. Nah, di waktu itu saya memang, wah nggak mungkin jualan masa nggak mau laku atau nggak mau ramai atau orang nggak tahu gitu. Nah, kebetulan di sebelah saya itu ada waktu itu hampir tiap malam ada samling ya, samsat keliling untuk menarik pasar dari situ dulu. Dari orang-orang yang ngantri mau memperpanjang surat-surat kendaraan dan sejenisnya lah. Memang banyak nih, banyak orang, banyak audien, banyak sekali. Banyak menghampiri saya, cuman satu pun tidak ada yang menanyakan ini jualan apa gitu loh. Ini menarik buat saya, dan tapi di situ ini tugas saya sudah. Saya harus menjelaskan ke mereka dan saya harus menawarkan produk saya. Saya mengedukasi berjualan sambil aku nggak mungkin nih nunggu bola. Mereka sudah tertarik ke tempat saya harus ngasih lebih ke mereka. Artinya servis penjelasan yang lebih. Nah, disitulah mereka mulai tertarik. Tapi saya untuk hari pertama saya berikan kopi saya. Artinya bapak-bapak atau ya orang-orang yang di sana bisa mengicipi, oh kayak gini nih kopi Indonesia atau cara penyeduhan manual brewing seperti ini. Nah, disitulah salah satu dari customer kayak ada rasa tertarik, wah kopinya kok beda ya Pak, nggak kayak biasanya. Nah, di situ tugas saya untuk menjelaskan ke mereka perlahan-lahan. Alhamdulillahnya lagi besoknya mereka repeat lagi, bawa teman, terus seiringnya waktu ya seperti itu yang terjadi. Di awal belum tahu nih kopi yang fresh kopi itu seperti apa. Jadi ternyata di Indonesia itu banyak sekali jenis tanaman kopi yang sangat amat luar biasa. Nah, kebetulan sekali waktu pada zaman kuliah saya punya teman yang orang tuanya suka ngopi waktu itu, dan saya tidak ngerti juga kopinya apa gitu loh. Nah, kebetulan ya pada teman-teman juga nongkrong-nongkrong disuguhin suatu sajian kopi waktu itu jenisnya Arabica. Wah, ini kopi apa? Kok enak? Saya belum terbiasa rasa kopi asli seperti apa. Artinya gini, kopi itu bukan masalah pakai gula atau tanpa gula. Mungkin pribadi saya waktu itu ya belum tahu, saya campurin gula waktu itu. Waktu itu kopinya Arabica dan saya menanyakan, ini kopi mana? Oh, ini dari Sumatera. Ini Gayo. Nah, disitulah baru wih, oh ini kopi ya istilahnya gila ya. Saya biasanya kopi warung tuh sudah enak gitu loh. Ini kok ada sensasi beda. Asam tapi dapat enak, wangi lagi. Waktu itu ingin memperkenalkan ya. Nah, kok ada sudah membentuk pasar nih hari demi hari. Nah, di situ saya memulai memikirkan yang tadinya, wah saya nih di perusahaan swasta, ya saya bukan apa ya, saya sudah alhamdulillah bekerja di perusahaan swasta yang sudah 10 tahun, sudah terima kasih banyak juga mendapat ilmu yang sangat luar biasa dari mereka semua. Tapi di situ saya pengen mencoba hal baru. Akhirnya saya memutuskan sebelum melangkah lebih jauh, minta restu lah ya ke keluarga, artinya ke istri, dan yang kedua yang pastinya orang tua ya. Ya alhamdulillahnya mereka, keluarga saya support. Cuman di situ banyak pertimbangan juga yang harus saya pribadi pikirkan, menganalisa apakah ini memang iya di bisnis kopi, apa bisa menjanjikan. Saya pribadi menganalisa itu ya lebihlah dari 1 tahun.
sistemnya di saya jualan di Arlan itu take away ya, atau dibawa pulang. Cuman saya menyediakan 1 meja 4 kursi. Ya otomatis sudah nggak mungkin ya, nggak cukup. Wah ini kayaknya kalau ada tempat yang lebih proper ya, atau nyaman lah buat ngopi, ngerjain tugas, ngobrol sama rekan kerja, sama teman-teman nih lebih bagus lagi. Cuman di situ banyak kendala, terutama mohon maaf sebelumnya finansial ya mungkin. Jadi di waktu itu wah ini gimana nih, kalau saya sewa tempat otomatis butuh budget yang lebih dari sekarang. Oke lah, saya niatnya ya baik, saya bismillah pelan-pelan gitu loh, proses itu pelan-pelan. Nah di waktu itu saya di Arlan itu enggak lama sebenarnya jualannya, kurang lebih 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Waktu itu karena yang tadi cerita saya di awal jam 7 sampai jam 10, seiringnya waktu di banyak yang kenal ya, maksudnya sudah banyak pelanggan, nyampe rumah saya jam 2 pagi, bukan malam lagi. Nah disitulah saya memutuskan untuk bukan berhenti, artinya break dulu untuk berjualan, karena ya keterbatasan SDM juga, fisik saya juga, karena pagi harus ngantor waktu itu, belum resign. Nah sembari berjalannya waktu, saya masih belum resign, saya memfokuskan yang harus saya persiapkan kalau kedai kopi saya ini buka tempat baru. Nah disitulah ibaratkan kayak berperang ya, artinya saya harus bekerja lebih keras lagi agar mendapatkan tempat baru. Nah proses itu kurang lebih dari 2015 sampai 2017. Akhirnya tahun 2017 di awal itu saya buka kedai kopi di Jalan Kemuning ini. Di awal bingung ya, mau dinamakan apa nama kedai saya, karena saya pribadi suka semua itu hal-hal yang originalitasnya memang ya original, jadi kenapa nggak nama saya aja yang dinamakan nama toko saya. Nah jadi berawal dari nama saya pribadi dengan nama Robi, O-nya saya ubah U ya, biar sebutannya mungkin lebih nyaman ya, lebih dapet lah gitu. S ini mungkin CS ya, ada artinya juga, penyebutannya nyaman, lebih ke kawan-kawan ya, dalam artian yang ngopi di tempat Robi saya itu sudah anggap teman sendiri, teman semua, lebih ke friendly lah, sampai akhirnya mereka pertama tidak kenal, akhirnya jadi teman, ada yang sampai teman dekat, dan juga alhamdulillah ada ya ini lari ke bisnis, ada peluang-peluang yang lain begitu. Setelah dari arek lancor di tempat yang baru, nah itu butuh waktu ya untuk menata kembali kedai saya tuh mau dijadikan seperti apa. Konsep ini tempat ngopi yang jelas untuk nongkrongnya lebih nyaman, menikmati kopinya lebih nyaman, juga disupport dengan apa ya, musiknya juga support juga, dan untuk tidak menutup kemungkinan teman-teman atau yang ngopi di tempat saya itu merasa nyaman untuk ngerjain tugas, untuk kerja kelompok, ya kurang lebihnya seperti itulah. Menyesuaikan dengan genre kopi itu tersebut. Nah, harus nyaman, harus tenang, dan kalau saya pribadi sih, saya dari dulu ngopi itu butuh tempat ketenangan, ngobrol nyaman, ngobrol sama teman-teman, rekan-rekan, mengusung konsep vintage ya. Jadi ya gambarannya sih seperti itu, vintage, dan saya pribadi suka yang hal-hal yang klasik ya, dan itu menurut saya lebih dapet lah, lebih nyaman, menggambarkan jati diri saya juga gitu loh. Pada awalnya biji kopi masih beli yang
bahasanya sudah jadi lah ya, tapi masih berbentuk whole bean, dalam artian belum digiling. Karena memang fresh coffee itu lebih nikmat masih berbentuk biji sebelum disajikan. Jadi freshness-nya biar dapat. Nah, seiring waktunya berjalan, saya nggak mungkin nih beli roast bean terus. Kenapa? Karena kalau saya beli setelah roasting, harga biji ini agak lumayan tinggi. Akhirnya di waktu itu pun juga mau nggak mau saya belajar sangrai kopi, yang bahasa kerennya ya bahasa Inggrisnya lah ya, roasting kopi. Nah, bahasanya perkopian roasting kopi atau sangrai kopi. Dan itu membutuhkan 1 tahun, kita harus belajar lagi si karakter kopi itu mau di roasting sebagaimana. Contoh mungkin natural nih butuh 15 menit dengan sekian gram. Nah, natural yang satunya nih beda petani atau beda lahan. Nah, kita harus bikin sampel dulu. Apakah sama enggak dengan kopi yang sebelumnya? Nah, kalau nggak sama, sebagai roastery kita nguliknya di situ. Ya kebetulan juga pengalaman saya sampai saat ini buka kedai kopi, ada tamu dari bermacam-macam ya, artinya dari luar kota. Ya alhamdulillah ada dari mancanegara, cuman ya yang paling banyak tetap dari luar kota sih, dalam negeri gitu loh. Nah, kalau sudah ketemu pelanggan-pelanggan yang seperti mereka-mereka, kita mau nggak mau, kita harus punya standarisasi untuk menyajikan yang mereka sudah terbiasa ngopi dengan, wah manual brew nih seperti ini. Contoh mungkin kayak V60 lah. Kalau di Ruby sendiri sementara masih manual brewnya V60 itu. Ya bahasa umumnya saya kalau ke pelanggan mau difilter apa tuh bro mas gitu, biar lebih nyaman. Kendala yang sangat amat prihatin, terkadang saya sampai malu ya. Waduh, saking sudah nggak ada parkir, mereka kayak semacam bela-bela nih. Wah nggak apa-apa, yang penting ya ngopi di sini, nongkrong di sini di tempat saya berterima kasih banyak. Saya sampai sempat guyonan yang bawa kendaraan roda 4 dan ya sudah tidak dapat parkir. Guyonan saya itu ya nanti saya bikinkan vale kalau vale parking kalau nanti memang sudah tidak ada tempat parkir lagi, itu maupun roda 2 atau roda 4 seperti itu. Bismillah, Rubis yang sudah ada, yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun, itu nanti target utama apa ya istilahnya, co-working space ya. Nah semacam itu kita dibikin seproper mungkin lah, merasa lebih baik dan lebih nyaman dan lebih bisa menikmati kopi itu apa ya, kalau bahasa saya itu damai ya, damai, bahagia, ngopi, ngobrol, nyaman. Nah seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi semua teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Legenda Kreatif. Ngambil nafas dalam-dalam. Ambil nafas dalam-dalam. Ini nafas dulu. Soalnya kalau serius banget banyak hilang gitu loh. Enggak, jangan lupa. Terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa ngopi.